Salve, salam jumpa lagi bersama saya Romo Yalo di channel Cahaya Hati Kristiani. Semoga kita semua diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Papa Mama, saudara-saudari, orang muda dan adik-adikku yang terkasih. Relasi mesra antara Kristus dan manusia menjadi sebuah simbol yang tak pernah luntur dimakan zaman. Kemesraan itu janganlah cepat berlalu. Biarlah tetap ada sebagai satu jaminan hubungan antara pencipta dan ciptaannya. Namun, kita tidak bisa pungkiri, kalau relasi kuat antara Tuhan dan manusia tentu membuat iblis atau setan merasa cemburu atau iri hati. Ada seorang muda yang datang ke seminari, kemudian bertanya pada Romo begini, Romo, apa benar setan itu ada? Romo kemudian menjelaskan kepada dia secara sederhana. Kalau misalkan setan itu tidak ada, maka kebenaran-kebenaran dalam kitab suci teristimewa Injil itu dipertanyakan. Tentu kita bisa melihat di dalam Matius bab 4 ayat 1-11 atau Matius bab 12 ayat 22-30. Juga dalam Injil Markus bab 1 ayat 34 atau Injil Lukas bab 10 ayat 18 atau bab 22 ayat 31 berbicara tentang setan dan bagaimana Yesus mengusir setan. Itu menandakan bahwa Gereja Katolik selalu mengajarkan bahwa iblis atau setan itu ada dan bukan hanya sebuah mitos. Kita tahu bersama bahwa di dalam Konsili Lateran yang keempat pada tahun 1215, dalam dekretnya yang mengecam ajaran sesat, Manikeis, yang mengajarkan dualisme dan kataris, konsili tersebut mengajarkan bahwa iblis dan roh-roh jahat lainnya diciptakan baik pada awalnya. Hanya mereka menjadi jahat karena tindakan mereka sendiri. Mereka mau sama dengan Tuhan. Dan kemudian mengatakan bahwa lebih baik kami berpisah. Kami bisa jatuh dalam jahat. Kami bisa jatuh dalam dosa. Kemudian mereka berpisah dengan Tuhan dan malaikat-malaikat yang baik. Saudara-saudariku, adik-adikku yang terkasih, orang muda yang saya cintai dimanapun mereka berada. Romo pernah melaksanakan satu pelayanan kecil. Ketika pelayanan itu di satu rumah, Romo melihat bahwa satu nona usia sekitar 17 tahun menderita sakit karena rambutnya gugur. Sudah periksa di rumah sakit, tapi tidak ada penyakit sama sekali. Nona itu berprasangka buruk, katanya pasti ada orang yang buat saya atau ada setan ini. Saya lihat ini, ya cukup cantik juga. Kalau 1-10 sekitar 2,5 lah begitu. Saya kurang yakin. Ketika Romo masuk ke dalam kamarnya, Romo melihat di situ tidak ada satu gambar kudus pun, atau salib, atau lilin yang bernyala di situ. Semuanya hanya ada gambar-gambar artis Korea. Itu ada Lee Min Ho, Lee Chung Woo, pokoknya semua artis Korea yang ada di dunia ini. Kemudian Romo bertanya kepada gadis itu, adik kenal mereka, artis-artis Korea ini? Kenal Romo, saya kenal. Kira-kira mereka juga kenal adik atau tidak? Kemudian dia katakan, kayaknya mereka tidak kenal saya, Romo. Saya menjelaskan kepada dia seperti ini. Anda boleh mengidolakan artis-artis ini. Atau mencintai mereka. Atau sangat menyukai mereka ketika mereka tampil di televisi atau di film-film. Tetapi adik harus tahu, yang datang pacaran dan lamar adik itu yang nama PU, Anton, Anis, Agus, dan lain sebagainya. Terputar-terputar ya kita sudah orang Indonesia ini. Tapi saya mengajarkan kepada dia dan Anda semua yang ada bahwa Allah tidak pernah engkau lihat secara langsung. Saya juga tidak pernah melihat Allah secara langsung. Tetapi melalui gambar-gambar kudus, kita merasa bahwa Tuhan Yesus Kristus itu dekat dengan kita dan selalu menyertai kita. Ya, ketika kita jalan dan kemudian kita mengalami masalah-masalah, kita tahu bahwa Tuhan itu menopang kita selalu. Dan setan tidak punya peluang untuk masuk ke tubuh kita atau menguasai kehidupan kita. Tidak. Di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 391 dikatakan, di balik keputusan nenek moyang kita untuk membangkang terdengar satu suara penggoda yang bertentangan dengan Allah yang dinamakan setan itu. Dia akan terus mendekati kita dan melihat ada peluang untuk kemudian merasuki tubuh kita dan menguasai kehidupan kita. Yang memasukkan mereka ke dalam maut karena iri hati itu adalah Tuhan sendiri. Kitab suci dalam tradisi melihat
bahwa wujud seorang malaikat yang jatuh karena perbuatannya sendiri dinamakan setan atau iblis itu sendiri. Gereja juga mengajarkan bahwa ia pada mulanya adalah malaikat yang baik dan diciptakan Allah. Setan dan roh jahat lain itu menurut kodrat memang diciptakan baik oleh Allah, tetapi mereka menjadi jahat karena kesalahan-kesalahan mereka sendiri. Belajar dari sini, iblis itu tetap ada dan mereka melihat peluang-peluang itu. Ketika mereka tahu bahwa manusia itu sudah jauh dari Tuhan, maka mereka akan mencoba mendekatinya dan menguasainya. Maka jangan heran, di zaman milenial pun, orang akan menemukan bagaimana sosok-sosok tertentu itu berteman dengan iblis, dengan kuntilanak atau roh-roh jahat. Untuk kemudian bisa membunuh orang lain, bisa menghancurkan kehidupan orang lain, atau juga bisa mengambil keuntungan-keuntungan tertentu secara duniawi. Bapak mau saudara-saudari umat berimanku yang terkasih dalam Kristus. Ajaran gereja tentang keberadaan iblis ini sangat jelas, juga terlihat dalam liturgi. Pada perayaan pembaptisan, Bapak Mama, saudara-saudari orang muda bisa lihat, mereka yang dibaptis diminta untuk menyatakan penolakan terhadap setan dan perbuatan-perbuatannya, dan juga janji-janjinya yang kosong. Gereja Katolik juga menyediakan ritus resmi pengusiran setan atau yang disebut juga eksorsisme. Sehingga ini menunjukkan bahwa gereja percaya bahwa setan itu ada. Saya mengajarkan kepada Anda semua pada kesempatan ini. Mari kita kuatkan iman. Kita katakan kepada Tuhan bahwa kami selalu membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan katakan kepada iblis, tidak ada kesempatan, tidak ada waktu untuk menguasai kehidupan kami. Itu paling penting dalam kehidupan kita. Supaya ketika kita berjalan dalam kehidupan kita, kita tidak dikuasai oleh iblis. Dan akhirnya kita menjadi buta bagaimana untuk sampai pada tangga kerajaan surga itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua.